Menurut data Lembaga Riset Pesantren Sunan Giri Malang, yang diterbitkan pada tahun 1977 dan merujuk pada teks Babat Ngampel Denta, bahwa Sunan Ampel, yang merupakan Dewan Wali Songo yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara khususnya di Nusa Jawa. Dia bernama asli, Ali Rohmatillah, beliau berasal dari negeri Campa. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmara. Dan ibunya bernama Putri Chandrawulan, yang merupakan putri dari Kerajaan Campa. Menurut keterangan dari Serat Babat Gersik, dan keterangan dari Thomas Walker Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, disebutkan bahwa pada kisaran tahun 1341 Saka atau kisaran tahun 1420 Masehi, dalam usianya yang ke-20 tahun, Ali Rohmatillah atau Sunan Ampel Muda, dikirim ayahnya Syekh Ibrahim Asmara. Ali Rohmatillah ditemani saudara kandungnya yang bernama Ali Murtadlo, dan saudara sepupunya yang bernama Abu Burereh. Kedatangan Ali Rohmatillah yang disertai kedua saudara laki-lakinya. Mereka berlayar dari Campa menuju Nusa Jawa. Mendapatkan perintah dari ayahnya untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduk Nusa Jawa. Yang ketika itu wilayah Nusa Jawa di bawah kekuasaan Kemaharajaan Majapahit. Juga, kedatangan mereka bertujuan untuk menemui bibi mereka yang berasal dari Campa yang bernama Putri Dwarawati, yang telah dijadikan selir oleh penguasa Majapahit yang bergelar Brawijaya. Dalam perjalanannya dari Campa menuju Nusa Jawa, rombongan Ali Rohmatillah atau Sunan Ampel Muda, mereka tidak langsung menuju Nusa Jawa. Mereka singgah dan menetap di Palembang. Yang ketika itu wilayah Palembang di bawah kekuasaan Pangeran Arya Damar, yang merupakan putra dari Raja Majapahit yang bernama Sri Kertawijaya. Setelah menetap dan menjadi tamu dari Pangeran Arya Damar selama 2 bulan, rombongan Ali Rohmatillah melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Majapahit. Setelah melanjutkan perjalanan dari Palembang menuju Kerajaan Majapahit, untuk menemui bibi mereka dan menghadap kepada Raja Majapahit, rombongan Ali Rohmatillah berlayar menuju Nusa Jawa. Ketika memasuki bumi Nusa Jawa, rombongan Ali Rohmatillah memutuskan untuk singgah dan menetap di wilayah Gisik Harjo, atau di sebelah timur Pelabuhan Tuban. Yang ketika itu Pelabuhan Tuban menjadi pelabuhan gerbang utama menuju Trowulan yang menjadi kuta Raja Majapahit. Setelah singgah di wilayah Gisik Harjo, Ali Rohmatillah beserta ayahnya Syekh Ibrahim Asmara dengan kedua saudaranya, Ali Murtadlo dan Abu Burereh, menetap di wilayah Gisik dan mengenalkan ajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Tak lama tinggal di wilayah Gisik Harjo, dan berhasil memperkenalkan Islam kepada warga sekitar. Ayahanda Ali Rohmatillah, Syekh Ibrahim Asmara, wafat sebelum berhasil menuju kuta Raja Majapahit. Dan jenazahnya dimakamkan di Gisik, dekat dengan pantai. Kemudian dari keterangan Babat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel, guru besar sejarah dari Utrecht University, dalam disertasinya menyebutkan, setelah kepergian ayahandanya Syekh Ibrahim Asmara, rombongan Ali Rohmatillah kemudian pergi menuju kuta Raja Majapahit di Trowulan. Setelah berhasil menemui bibinya Putri Dwarawati dan menghadap kepada Raja Brawijaya, mereka mendengar kabar bahwa tempat kelahiran mereka Kerajaan Campa telah ditaklukkan oleh Raja Daiviat. Mendengar berita atas kekalahan Kerajaan Campa yang telah hancur oleh serangan Kerajaan Daiviat, Raja Brawijaya mencegah rombongan Ali Rohmatillah untuk kembali ke Campa. Kemudian atas saran dari Prabu Brawijaya atau Dyah Kertawijaya, rombongan Ali Rohmatillah diserahkan kepada pamannya yang bernama Arya Lembusura untuk mengurus rombongan kemenakan iparnya. Yang ketika itu, Arya Lembusura telah menjabat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di wilayah Surabaya. Kemudian berlanjut dari keterangan Serat Walisana yang disusun oleh Gusti Adipati Paku Alam, menyebutkan
Setelah Sri Maharaja Kertawijaya menyerahkan Ali Rohmatillah atau Sunan Ampel Muda, beserta adiknya Ali Murtadlo dan sepupunya Abu Burereh, kepada pamannya, Bathara Arya Lembusura, yang telah memeluk ajaran Islam dan menjadi Raja Muda di Surabaya. Setelah itu, Arya Lembusura yang menjadi satu-satunya Pangeran Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Kemudian menempatkan Ali Rohmatillah yang berumur kisaran 20 tahun, untuk menjadi imam masjid di Surabaya dan berkediaman di wilayah Ampel Denta. Dan saudaranya Ali Murtadlo diangkat menjadi Pandita Agung di wilayah Gresik dan bertempat tinggal di Masjid Pinilih. Dan sepupunya Abu Burereh yang masih kecil dikuasakan kepada Putri Dwarawati untuk diasuh di wilayah Wirasaba. Tak lama setelah penempatan Ali Rohmatillah sebagai imam masjid di Ampel Denta, pada kisaran tahun 1447 Masehi, setelah Prabu Kertawijaya menduduki tahta Majapahit. Dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Atas permintaan dari selirnya, Putri Dwarawati, Ali Rohmatillah yang menjadi imam besar bagi penduduk beragama Islam di wilayah Ampel Denta. Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana menganugerahi gelar kebangsawanan dengan nama Rahardian Rohmat atau Raden Rahmat. Dengan menyandang gelar kebangsawanan, Raden Rahmat sekaligus menjadi imam masjid di wilayah Ampel Denta. Raden Rahmat kemudian diminta oleh Bathara Arya Lembusura untuk menjadi guru bagi penduduk muslim di sekitar Masjid Ampel Denta. Raden Rahmat yang sejak kecil dididik langsung oleh ayahnya, Syaikh Ibrahim Asmara, yang dikenal memiliki pengetahuan luas, cerdas dan memiliki budi pekerti yang luhur. Perlahan mulai mengenalkan ajaran agama Islam bagi penduduk wilayah Ampel Denta. Kemudian dalam kitab Babat Tanah Jawi, Raden Rahmat dengan kepribadian budi pekertinya yang halus. Semakin lama, banyak penduduk di sekitar Ampel Denta mulai tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa Raden Rahmat. Penduduk berbondong-bondong mulai mengikuti ajaran Islam. Banyak penduduk yang belajar membaca Al-Quran dan mempelajari teologi Islam dan menerapkan hidup sederhana seperti yang dilakukan oleh para rishi dan para wihu dan para kaum Brahmana. Ketika menjabat sebagai imam masjid Ngampel Denta inilah, Raden Rahmat mulai mendirikan asrama yang diperuntukkan kepada penduduk Ampel Denta dan sekitar wilayah Surabaya untuk mengkaji dan mempelajari dan memperdalam ajaran-ajaran agama Islam. Murid-murid dari Raden Rahmat terdiri dari para penduduk dari kasta rendah dan dari para kasta ksatria Majapahit. Atas jasa-jasanya menjadi guru tempat bagi penduduk memecahkan setiap masalah, Raden Rahmat diberi gelar Susuhunan Ngampel Denta. Di samping kesibukannya mengurus Masjid Ampel dan menjadi guru bagi penduduk muslim di sekitar wilayah Surabaya, Susuhunan Ngampel Denta atau Raden Rahmat mulai belajar ilmu tata negara, ilmu pemerintahan, dan perniagaan kepada Arya Lembusura, sang penguasa Surabaya, yang telah menjadi kakek angkatnya. Juga atas saran dari Arya Lembusura, Raden Rahmat dinikahkan dengan cucunya yang bernama Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, sang penguasa wilayah Tuban. Dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban, Arya Teja, yang merupakan menantu dari Arya Lembusura, sang Raja Surabaya, Raden Rahmat atau Susuhunan Ngampel Denta dikarunia 5 orang putra dan putri. Di antaranya, Nyai Patimah yang bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Ageng Maloka, Raden Mahdum Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang, dan Raden Kosim yang bergelar Sunan Derajat. Kemudian dalam keterangan Serat Kanda, Raden Rahmat atau Susuhunan Ampel juga memiliki istri yang bernama Nyai Karimah, putri dari seorang wiku yang berasal dari wilayah Kembang Kuning yang bernama Ki Wirajaya. Dari pernikahannya dengan Nyai Karimah putri Ki Wirajaya, Raden Rahmat memiliki putri bernama Murtosiah, yang kemudian dinikahkan dengan Raden Paku atau Sunan Giri.
dan Nyai Murtosimah yang kemudian dinikahkan dengan Raden Patah, sang Adipati Demak Bintara. Dengan menjalin kekerabatan dengan para pangeran-pangeran Majapahit, Raden Rahmat atau Susuhunan Ampel berhasil mengenalkan ajaran-ajaran agama Islam ke dalam lingkungan Terah Ksatria Majapahit. Dan dalam waktu singkat agama Islam menjadi agama para adipati di pesisir Jawa dan diterima meluas hingga ke kalangan rakyat penduduk Nusa Jawa. Kemudian dalam keterangan sejarah Regen, di usianya yang senja, Arya Lembusura, yang telah memasuki usia uzur, dalam urusan tugas pemerintahan Surabaya, Raden Rahmat selalu mendampingi kakek angkatnya, Arya Lembusura. Hingga saat hari-hari menjelang ajal, ketika Arya Lembusura sakit, ia telah mewasiatkan bahwa Raden Rahmat, kelak yang menggantikan dia sebagai Raja Surabaya. Dan pada akhirnya Raden Rahmat dinobatkan sebagai Bupati Surabaya menggantikan Arya Lembusura. Pengangkatan Raden Rahmat sebagai Bupati Surabaya pengganti Arya Lembusura, yang merupakan orang asing yang berasal dari Campa dan beragama Islam, menimbulkan penentangan dari para nayaka praja Majapahit. Dikarenakan, wilayah Surabaya yang ketika itu menjadi gerbang utama perniagaan dan pangkalan Angkatan Laut Majapahit. Dan pengangkatan Raden Rahmat dianggap membahayakan. Namun pada kenyataannya, Sri Maharaja Kertawijaya yang menjadi penguasa Majapahit, juga atas dukungan dari para penduduk Surabaya, tetap mempertahankan Raden Rahmat sebagai Bupati Surabaya. Masih dalam kisah sejarah Regen, meski kedudukan Raden Rahmat sebagai Bupati Surabaya, dan sangat dihormati para adipati Majapahit, ia tetap menjadi susuhunan Ngampel Denta atau orang suci yang berasal dari Ampel Denta, yang menerapkan hidup sederhana, dan tetap menjadi guru selayaknya para rishi bagi para penduduk dan para penguasa-penguasa muda Majapahit. Hal itu terbukti di saat usianya yang telah sepuh. Raden Rahmat lebih memilih menjadi imam masjid di Ngampel Denta, dan menyerahkan kedudukan Bupati Surabaya kepada Raden Kusen putra dari Arya Damar, yang merupakan cucu dari Sri Maharaja Kertawijaya. Juga ketika terjadi perselisihan besar antara wilayah Terung dan Daha yang sama-sama masih Terah Majapahit, para adipati dan penguasa-penguasa muda Majapahit, mereka memutuskan untuk sowan datang ke Masjid Ampel Denta, meminta nasihat bijak kepada Mbah Sunan atau Sunan Ampel untuk menyelesaikan perkara paregrek atau perselisihan berkepanjangan antara Daha dan Terung, yang menyebabkan perselisihan antara para keturunan Sri Maharaja Kertawijaya. Kemudian atas nasihat dari Sunan Ampel, perselisihan antara Terung dan Daha dapat diselesaikan dengan jalan damai dan tanpa pertumpahan darah.